Pernahkah Anda membayangkan sebuah kerajaan yang begitu megah, begitu kuat, hingga tak seorang pun berani menentang perintah ratunya, namun runtuh hanya karena satu suara kebenaran? Di tengah gemerlap istana dan sorak-sorai penyembahan berhala, berdirilah seorang ratu yang merasa dirinya tak tersentuh oleh hukum langit. Ia memiliki pasukan, kekayaan, dan pengaruh yang membentang sejauh mata memandang. Tetapi ketika seorang nabi bangkit menyeru kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh fondasi kekuasaannya mulai bergetar. Inilah kisah tentang ambisi yang melampaui batas, tentang kesombongan yang menantang langit, dan tentang keputusan fatal yang mengubah sejarah sebuah negeri untuk selamanya. Ketika darah kebenaran tertumpah dan suara kenabian dibungkam, tak ada yang menyangka bahwa azab akan datang perlahan melalui langit yang tak lagi menurunkan hujan, tanah yang retak, dan hati rakyat yang berubah arah. Dari singgasana emas menuju kehancuran yang memalukan, perjalanan Ratu Isabel menjadi pelajaran abadi bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah ilusi yang rapuh. Bersiaplah menyaksikan bagaimana satu tindakan kezoliman mampu mengguncang sebuah kerajaan, dan bagaimana keadilan Tuhan pada akhirnya menampakkan dirinya dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Di atas tanah yang subur dan dikelilingi perbukitan batu yang menjulang seperti benteng alam, berdirilah sebuah kerajaan yang dahulu dikenal makmur dan berpengaruh. Sungai-sungai mengalir membawa kehidupan ladang-ladang gandum menguning di terpa angin, dan pasar-pasar ramai oleh pedagang yang datang dari negeri-negeri jauh. Namun, di balik kemakmuran itu, ada satu pusat kekuasaan yang menjadi jantung dari segala keputusan. Istana megah dengan pilar-pilar tinggi menjulang, dindingnya dihiasi ukiran simbol-simbol kepercayaan yang menyimpang, dan singgasana emas yang berkilau di bawah cahaya obor. Disitulah bersemayam seorang ratu yang namanya menggema hingga ke pelosok negeri. Sejak awal kemunculannya, Isabel bukan sekadar perempuan yang mewarisi mahkota. Ia adalah sosok ambisius yang memahami betul arti kekuasaan. Isabel naik ke tampuk kekuasaan karena kelihayan politiknya. Ia tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh intrik, di mana senyum dapat menyembunyikan pengkhianatan. Sejak muda, ia belajar bahwa kekuasaan tidak cukup hanya diwarisi. Ia harus dikendalikan, dipertahankan, bahkan dipaksakan bila perlu. Saat mahkota akhirnya berada di kepalanya, Isabel tidak menunjukkan keraguan. Dengan langkah tegap, ia duduk di singgasana, menerima sumpah setia para bangsawan. Di hadapan rakyatnya, ia tampil anggun dan meyakinkan, namun di balik sorot matanya tersimpan tekad baja. Kerajaan ini akan berada sepenuhnya dalam genggamannya. Pada masa-masa awal pemerintahannya, Isabel memperlihatkan kecerdasan yang memukau. Ia memperkuat aliansi dengan negari-negari tetangga dan memperluas jaringan perdagangan. Jalan-jalan diperbaiki, gudang-gudang pangan diperluas, dan pasukan diperkuat dengan persenjataan terbaik. Setiap kebijakan tampak membawa kemajuan. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan mendasar yang perlahan menggeser fondasi spiritual negeri tersebut. Isabel ingin menguasai keyakinan rakyatnya. Kepercayaan lama kepada Tuhan Yang Maha Esa dianggap ancaman bagi stabilitas kekuasaannya. Maka ia mulai memperkenalkan penyembahan berhala sebagai agama resmi. Patung-patung besar didirikan, altar-altar dibangun di setiap sudut negeri, dan para pemuka penyembahan berhala diberi kedudukan istimewa di istana. Ritual-ritual megah diadakan dengan kemewahan luar biasa, menunjukkan bahwa kekuatan kerajaan terletak pada dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri. Isabel menikmati pemandangan itu dari balkon istananya. Ia merasa kekuasaannya mutlak, tumbuh perlahan seperti benih yang disiram pujian. Di ruang-ruang dalam istana, ia dikelilingi para penasihat yang tampak setia. Kebenaran yang pahit jarang sampai ke telinganya. Ketika ada bisik-bisik tentang kelompok yang masih mempertahankan ajaran tauhid,
Ia menganggapnya sebagai gangguan kecil yang tidak berarti. Namun di luar tembok istana, sebagian rakyat mulai merasakan kegelisahan. Mereka melihat bagaimana penyembahan berhala dipaksakan dan pajak dinaikkan. Pasukan kerajaan dikenal tegas terhadap siapapun yang menentang. Banyak yang memilih diam, menyimpan keyakinan mereka dalam hati. Setiap kebijakan keras dibungkus alasan keamanan. Namun lambat laun, batas antara ketegasan dan kezaliman mulai kabur. Pesta-pesta besar digelar dengan hidangan melimpah. Isabel duduk di kursi emas, memandangi para tamu yang tunduk hormat. Pada malam-malam tertentu, ketika pesta usai, Isabel berdiri sendirian memandang langit yang gelap. Bintang-bintang berkilau jauh di atas sana. Dalam keheningan itu muncul pertanyaan. Benarkah semua ini akan abadi? Namun pertanyaan itu segera ia tepis, karena baginya, keraguan adalah kelemahan. Ia tidak menyadari bahwa setiap kesombongan menyimpan potensi kejatuhan. Sejarah tengah bergerak menuju babak yang akan menguji kekuasaannya. Di saat kerajaan itu tampak berada di puncak kejayaan, ketika kuil-kuil menjulang dan asap persembahan berhala membumbung tinggi ke langit, muncullah satu suara yang berbeda, tenang namun mengguncang, lembut namun penuh ketegasan. Suara itu bukan berasal dari ruang istana, bukan pula dari para pemuka ritual yang berselimutkan jubah kehormatan. Ia datang dari seorang lelaki yang berjalan sederhana di tengah rakyat, tanpa pengawal, membawa sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pasukan bersenjata. Kebenaran, dialah Nabi Ilyas, seorang utusan yang menyeru manusia untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, meninggalkan penyembahan terhadap patung-patung tak bernyawa. Seruan Nabi Ilyas bermula dari percakapan-percakapan kecil, dari nasihat lembut kepada keluarga dan kerabat, dari pengingat yang disampaikan dengan penuh kasih. Ia mengajak mereka merenung tentang langit yang luas tanpa tiang, tentang bumi yang subur, tentang hujan yang turun tepat pada waktunya. Apakah semua ini diciptakan oleh patung-patung yang kalian pahat dengan tangan sendiri? Pertanyaan sederhana itu memiliki daya getar yang dalam-dalam benak mereka. Lambat laun, kabar tentang seruan itu menyebar. Ada yang mendengarkan dengan hati terbuka, ada pula yang gelisah karena keyakinan mereka mulai goyah. Namun yang paling terusik adalah para pemuka penyembahan berhala. Mereka menyadari ajaran tauhid ini ancaman terhadap seluruh struktur kekuasaan yang telah dibangun. Berita tentang Nabi Ilyas akhirnya sampai ke telinga Ratu Isabel. Awalnya ia hanya tersenyum tipis, menganggap remeh seorang lelaki tanpa pasukan. Namun senyum itu perlahan memudar ketika laporan tersebut semakin sering. Isabel menyadari ini adalah gelombang keyakinan yang mampu menembus batas rasa takut. Nabi Ilyas berbicara tentang keadilan dan kezaliman penguasa yang lupa pada Sang Pencipta. Kata-kata itu terasa seperti anak panah ke jantung singgasananya. Kemarahan Isabel tumbuh karena ia merasa ditantang. Baginya, kerajaan adalah satu kesatuan yang harus tunduk pada satu kehendak, yaitu kehendaknya sendiri. Maka Isabel memanggil para pemuka berhala ke ruang pertemuan rahasia. Di ruangan itu, dengan cahaya obor yang bergetar, dibicarakanlah langkah-langkah penindasan. Sementara itu, Nabi Ilyas tidak menghentikan seruannya. Ia berdiri dan dengan penuh keyakinan memperingatkan rakyat tentang akibat dari kesyirikan dan kezaliman. Ucapannya bukan sekadar ancaman. Ia mengandung kesedihan mendalam. Ada air mata dalam doanya, ada harapan agar hati yang keras kembali lembut. Semakin keras seruan itu, semakin keras pula reaksi istana. Isabel memerintahkan pengawasan terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Ilyas. Beberapa pengikut diinterogasi dan ditekan agar gelombang itu surut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan itu membuat ajaran Ilyas semakin berharga. Isabel mulai kehilangan kesabaran. Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan perintah singkat. Namun kali ini, masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan pedang. Bagaimana mungkin seorang nabi tanpa istana dan emas bisa menandingi pengaruhnya? Setiap kali mendengar nama Ilyas, dadanya sesak oleh rasa tidak terima. Isabel meningkatkan intensitas ritual berhala. Upacara dibuat lebih megah dan propaganda tentang keagungan dua-dua disebarluaskan ke seluruh negeri. Namun rakyat mulai melihat kontras antara kemewahan istana yang memaksa
dan doa yang terangkat dari hati Nabi Ilyas yang tulus. Babak ini menjadi titik balik yang menentukan. Isabel mungkin masih duduk tegak di singgasananya. Namun di luar tembok istana, ada arus yang bergerak tanpa suara. Arus keyakinan yang tidak bisa dibendung dengan kekuatan duniawi. Sejarah mulai menyiapkan panggung bagi peristiwa yang akan mengguncang kerajaan hingga ke akarnya. Ketegangan yang selama ini hanya berupa bisikan dan laporan rahasia, akhirnya berubah menjadi perintah terbuka yang dingin dan tegas. Di ruang singgasana yang megah, di bawah bayang-bayang patung-patung berhala yang menjulang angkuh, Ratu Isabel berdiri dengan wajah amarah. Ia telah sampai pada kesimpulan yang baginya tak terelakkan. Suara Nabi Ilyas harus dihentikan, bukan sekadar dibantah, tetapi dibungkam. Perintah pun meluncur dari bibirnya. Para panglima dipanggil, pasukan pilihan disiapkan, dan jaringan mata-mata diperintahkan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Setiap desa, setiap pasar, setiap tempat pertemuan diawasi dengan ketat. Nama Nabi Ilyas disebut sebagai buronan kerajaan dan ancaman stabilitas. Sementara itu, Nabi Ilyas tetap berjalan di antara kaumnya dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ia mengetahui bahwa bahaya bisa datang kapan saja, namun wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Setiap kali ia menyeru manusia untuk kembali kepada Tuhan, suaranya tetap jernih dan penuh keyakinan. Suatu malam, ketika langit diselimuti awan gelap, pasukan kerajaan mengepung tempat yang diyakini menjadi lokasi pertemuan Nabi Ilyas. Langkah-langkah sepatu besi menghentak tanah, obor menyala memantulkan cahaya merah. Suasana damai berubah menjadi kepanikan saat pasukan menyerbu masuk. Dalam kekacauan itu, Nabi Ilyas berdiri tegak. Ia tidak berlari. Tatapannya menembus barisan prajurit yang mengelilinginya dengan pedang terhunus. Nabi Ilyas tidak melawan. Ia hanya mengangkat wajahnya ke langit, berdoa dalam keheningan yang lebih nyaring daripada teriakan para prajurit. Kabar penangkapan itu sampai ke istana. Isabel mendengarkannya dengan kepuasan. Namun ada kegelisahan samar yang menyelinap di sudut hatinya. Hari pelaksanaan hukuman menjadi hari yang gelap. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan kekuasaan, bukan keadilan, di tengah lapangan luas. Nabi Ilyas dihadirkan sebagai terdakwa tanpa pembela. Namun ia tetap tenang, seolah seluruh dunia di sekitarnya hanyalah bayangan yang sementara. Hukuman dijatuhkan. Dalam suasana mencekam, sebuah babak baru dimulai. Langit yang tadinya cerah perlahan diselimuti awan gelap yang sangat tebal. Isabel menyaksikan dari balik tirai istana yang tinggi. Ia meyakinkan dirinya bahwa kerajaan kini aman. Namun istana terasa lebih sunyi dari biasanya. Berita tragedi menyebar cepat. Nama Nabi Ilyas kini menjadi simbol keberanian. Doa-doa dipanjatkan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat yang berduka. Isabel mungkin membungkam satu suara, tetapi gema dari suara itu terus hidup. Di sanalah benih-benih azab mulai ditanam oleh tangan takdir. Sejarah telah membuka lembaran baru yang akan membawa kerajaan itu menuju konsekuensi yang tak terhindarkan bagi mereka yang sombong. Beberapa hari setelah tragedi itu, kerajaan masih berdiri seperti biasa. Pasar tetap dibuka, pasukan tetap berpatroli, dan ritual-ritual penyembahan berhala tetap dilangsungkan dengan megah. Namun di balik rutinitas yang dipaksakan untuk tampak normal, ada kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Langit yang biasanya cerah mulai terasa muram. Angin berembus lebih kering dari sebelumnya, membawa debu yang beterbangan di jalan-jalan kota. Para petani mulai menengadah dengan wajah cemas, sebab awan tak kunjung menurunkan hujan. Musim berganti, tetapi tanah tetap retak dan keras, seolah enggan menerima benih kehidupan. Kekeringan itu datang perlahan, hampir tak terasa pada awalnya. Sumur-sumur yang dahulu penuh mulai menyusut, aliran sungai mengecil, dan ladang-ladang gandum kehilangan warna hijaunya. Para petani berkumpul di tepi sawah dengan hati yang berat, mencoba menggali lebih dalam, berharap menemukan sisa air. Namun yang mereka temukan hanyalah tanah kering. Bisik-bisik pun mulai terdengar, sebuah pertanyaan yang tak berani diucapkan terlalu keras. Adakah ini pertanda? Di istana, laporan demi laporan mulai berdatangan. Isabel menerima semua itu dengan wajah tegas, berusaha mempertahankan wibawanya. Ia memerintahkan pembukaan cadangan makanan kerajaan untuk sementara waktu. Ia juga meningkatkan ritual persembahan kepada berhala,
memerintahkan upacara yang lebih mewah agar para dewa berkenan menurunkan hujan. Namun, hujan tetap tak turun. Hari demi hari berlalu dalam langit yang membisu. Matahari terasa lebih terik, membakar kulit dan mengeringkan harapan. Anak-anak mulai jatuh sakit, ternak mati satu persatu, dan bau bangkai bercampur dengan debu. Wajah rakyat kini dipenuhi garis kelelahan dan ketakutan. Di tengah semua itu, sebagian rakyat mulai mengingat kembali peringatan Nabi Ilyas. Mereka teringat kata-katanya tentang akibat dari kesyirikan dan kezaliman. Di rumah-rumah yang gelap dan sunyi, orang-orang bersujud dalam diam, memohon ampun dan pertolongan. Nama Nabi Ilyas disebut dengan air mata. Izabel mendengar kabar tentang doa-doa itu dengan kemarahan. Ia memerintahkan agar setiap penyimpangan segera dilaporkan. Patroli diperketat, wabah penyakit mulai menyebar. Tubuh-tubuh yang lemah menjadi mudah terserang demam. Rumah duka bertambah dan tangisan terdengar di banyak sudut kota. Pada suatu malam yang sunyi, Izabel berdiri lagi di balkon istananya, memandang kota yang dulu gemerlap kini tampak redup. Ia merasakan hawa panas yang kering, dan untuk pertama kalinya rasa ragu datang lebih kuat. Apakah dewa-dewa itu benar-benar memiliki kuasa? Sebagai upaya terakhir, ia memerintahkan upacara besar-besaran. Seluruh pemuka berhala dipanggil, hewan-hewan terbaik dikorbankan, emas dan perak dipersembahkan. Namun saat ritual mencapai puncaknya, langit tetap tak berubah. Tidak ada awan, tidak ada hujan, hanya panas yang semakin menyengat. Kepercayaan terhadap Izabel mulai goyah. Ia masih memiliki pasukan, tetapi kekuasaan yang sejati mulai tergerus. Kerajaan kini bergetar oleh krisis. Izabel mungkin masih duduk di singgasananya, tetapi bayangan kehancuran telah berdiri tepat di belakangnya. Kerajaan itu mendekati babak terakhir yang tak terelakkan. Hari-hari terakhir kekuasaan Izabel tidak datang dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, melainkan dengan langkah perlahan yang pasti, seperti retakan kecil yang semakin melebar di dinding istana yang megah. Kekeringan yang berkepanjangan telah menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Wabah telah menguras tenaga rakyat, dan rasa percaya yang dulu menjadi fondasi kekuasaan kini berubah menjadi kecurigaan dan ketakutan. Kota yang dahulu bersinar oleh pesta dan perayaan kini tampak muram, dengan pintu-pintu rumah tertutup rapat dan jalanan yang sepi. Bahkan di dalam istana, para pelayan berjalan dengan langkah pelan dan wajah tegang, seolah setiap sudut ruangan menyimpan kabar buruk. Izabel masih berusaha mempertahankan citra keteguhan. Ia duduk di singgasananya dengan mahkota tetap bertengger di kepala. Jubah kebesaran tetap menyapu lantai marmer. Namun siapapun yang memperhatikannya dapat melihat kelelahan di balik sorot matanya. Laporan demi laporan tentang kerusuhan mulai masuk. Gudang pangan yang dijarah, dan pejabat lokal yang diusir oleh rakyatnya sendiri. Bahkan desas-desus tentang prajurit yang diam-diam meninggalkan pos mereka karena keluarga mereka kelaparan mulai terdengar. Semua itu seperti gelombang yang datang silih berganti, menghantam dinding pertahanan yang mulai rapuh. Di tengah krisis itu, semakin banyak rakyat yang secara terbuka kembali menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, memohon ampun dan pertolongan. Doa-doa yang dahulu dipanjatkan dalam sembunyi, kini terdengar lebih berani. Nama Nabi Ilyas hidup kembali dalam ingatan kolektif. Setiap kali awan tipis melintas, ada harapan bahwa pertolongan sejati berasal dari Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dan semakin kuat doa-doa itu, semakin terasa bahwa kekuasaan Izabel berdiri di atas fondasi yang telah runtuh. Pada suatu malam yang terasa lebih gelap dari biasanya, badai pasir datang menerjang ibu kota. Angin berputar kencang, membawa debu tebal yang menyelimuti istana dan kuil-kuil megah yang dulu dibanggakan. Patung-patung berhala yang menjulang tinggi mulai retak diterpa angin dan suhu yang ekstrem. Sebagian roboh, pecah berkeping-keping di hadapan rakyat yang menyaksikan dengan campuran takut dan takjub. Peristiwa itu menjadi simbol bahwa apa yang dibangun dengan kesombongan manusia tidak mampu bertahan di hadapan kekuasaan Tuhan. Izabel menyaksikan kehancuran itu dari dalam istana. Hatinya bergejolak antara marah dan gentar. Ia memerintahkan agar patung-patung yang rusak segera diperbaiki. Namun perintah itu terdengar kosong,
bahkan di telinganya sendiri. Para pekerja yang ditugaskan memperbaiki kuil bekerja dengan semangat yang berkurang, dan rakyat tidak lagi menunjukkan rasa hormat. Ada perubahan yang tak bisa dibalikan. Sebuah kesadaran kolektif bahwa kekuasaan manusia memiliki batas. Ketika pemberontakan berubah menjadi perlawanan terbuka, Isabel akhirnya menyadari bahwa ia tidak lagi mengendalikan keadaan sepenuhnya. Pasukan yang dikirim menghadapi perlawanan sengit dari rakyat yang putus asa. Beberapa panglima mulai mempertimbangkan keselamatan diri. Kesetiaan yang dibangun atas dasar ketakutan tidak pernah kokoh. Dan kini tahta itu seolah bergoyang di bawah beban dosa. Dalam keheningan malam terakhirnya, Isabel berjalan sendirian, melewati aula-aula istana yang luas. Lukisan kemenangan di dinding tampak seperti bayangan masa lalu yang jauh. Ia menyentuh singgasananya dengan tangan yang gemetar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mahkota di kepalanya bukanlah jaminan keselamatan. Akhir yang datang bukan sekadar kejatuhan politik, tetapi kehancuran yang menyeluruh. Kerajaan yang dahulu makmur, kini terpecah. Namanya disebut bukan lagi dengan pujian, melainkan dengan penyesalan dan celaan. Isabel berdiri sebagai contoh nyata kehinaan akibat kesombongan. Di sisi lain, hujan akhirnya turun ke negeri itu. Bukan sebagai hadiah untuk kekuasaan yang runtuh, tetapi sebagai rahmat bagi rakyat. Tanah yang retak perlahan menyerap air, benih-benih baru ditanam, dan kehidupan mulai tumbuh kembali dari puing-puing kehancuran. Kisah Isabel menjadi pelajaran bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah bayangan yang mudah sirna. Darah kebenaran yang tertumpah tidak pernah sia-sia, dan setiap kezaliman pasti akan menemukan balasannya. Sejarah mencatatnya bukan sebagai penguasa agung, melainkan sebagai simbol dari hati yang menolak kebenaran. Di atas segala tahta manusia, ada kekuasaan Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai menghitung setiap perbuatan.